warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan memasuki bagian akhir dari modul 11 kita, yaitu bagaimana membuat koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin kalian sudah membaca dari awal sampai akhir. Siapa di antara kalian yang bisa mengungkapkan bagaimana refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ibu persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Menurut saya, Bapak Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Kadipaten Puakalaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pahlawan nasional yang tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sehingga akrab dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara telah memberikan banyak tindakan perjuangan pergerakan melawan pendidikan dan pengajaran radikal pada masa kolonial Belanda melalui pendirian Taman Siswa pada tahun 1922. Ini sebagai wujud jiwa rakyat yang ingin merdeka dan bebas. Perwujudan rasa ingin merdeka dan bebas ini diterapkan dalam konsep trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Terima kasih, Bu. Hebat! Betul, apa yang dikatakan sama temannya itu sudah betul. Nah, siapa yang bisa melanjutkan pernyataan dari temannya Ariska mengenai apa itu trikon yang meliputi kontinuitas, konvergensi, dan konsentris? Baik, Ibu silahkan. Berdasarkan yang saya baca, Bu, kontinuitas itu merupakan dasar kultural, bahwa kebudayaan itu sifatnya kontinu, berlangsung secara terus-menerus dan berkembang maju. Konvergensi merupakan dasar kemasyarakatan, bahwa kita harus saling menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat luas agar tercipta rasa aman, nyaman, dan damai dalam hidup bermasyarakat. Konsentris adalah dasar persatuan, bahwa kita tidak boleh kehilangan kepribadian ketika menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lainnya. Dalam hal ini, konsep trikon memberikan ruang untuk berkolaborasi agar mampu melahirkan budaya yang bermakna. Seperti itu, Bu. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nurul mengenai konsep trikon. Nah, masih adakah yang ingin melanjutkan tentang koneksi antar materi kita mengenai modul 11 ini? Oke, Ibu silahkan. Terima kasih, Bu. Saya ingin menambahkan bahwa melahirkan budaya yang bermakna itu juga dituangkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang konsep pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Pendidikan sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan lahir dan batin, sehingga tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bersandar atas kekuatan sendiri. Betul apa yang dikatakan Eka, Bu. Saya menambahkan bahwa kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, pendidikan memperhatikan unsur-unsur kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, Ibu sangat puas dengan jawaban dari kalian semua. Ini artinya kalian telah memahami konsep pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di antara kalian, siapa yang bisa mengemukakan kembali
apa yang dimaksud dengan konsep pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, Ibu silahkan. Wendy, mungkin ada yang ingin disampaikan tentang konsep pengajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, Bu, Ki Hajar Dewantara tentang konsep pengajarannya yaitu pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Nah, 3 butir penting pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah pengajaran harus bersemangat, mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti, atau membangun karakter, dan mendidik ke arah kekeluargaan. Seperti itu, Bu. Baik, apa yang dikatakan oleh temannya itu sudah tepat. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan pengajaran sangat selaras dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan di Indonesia menerapkan sistem merdeka belajar sebagaimana yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Setiap anak atau peserta didik diberikan kebebasan dalam belajar, kebebasan dalam menuntut ilmu, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Hal ini dilakukan agar anak atau peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kompetensi global dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, siapa di antara kalian yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Profil Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Seperti itu, Bu. Terima kasih Ariska, jawabannya sudah tepat. Jadi profil pelajar Pancasila yang kita kenal adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan kebinekaan global. Baik, itulah hasil diskusi kita hari ini. Bagaimana tentang koneksi antar materi, kalian telah membuat kesimpulan dan refleksi dari sudut pandang kalian mengenai konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Ibu ucapkan dan sampai bertemu pekan depan. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus menanamkan sikap menuntun dan berpihak pada anak. Menuntun yang dimaksud adalah membantu anak atau peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan memberinya petunjuk secara bertahap. Menuntun anak ke jalan yang lurus dapat kita lakukan dengan memberikan contoh atau teladan yang baik. Di samping itu, kita dapat memberikan ide atau prakarsa atau memberikan motivasi atau dorongan. Hal ini lebih dikenal dengan semboyan Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Sikap dan konsep menuntun bertujuan untuk membantu tumbuh kembang kodrat anak agar anak selamat dan bahagia. Hal ini dapat dianalogikan seperti petani atau tukang kebun yang fungsinya memastikan agar benih-benih yang ditanam itu tumbuh dengan baik. Namun, perlu dipahami bahwa benih yang sama belum tentu tumbuhnya juga sama. Demikian pula dengan anak, meskipun berasal atau tumbuh dari keluarga yang sama, karakternya dapat berbeda karena faktor lingkungan. Menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak menjadi perhatian yang sangat penting dari seluruh pihak, baik dari pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, guru, dan peserta didik harus belajar sepanjang hayat atau terus belajar untuk mengembangkan diri, potensi, dan kemampuan yang dimiliki agar mampu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman atau tuntutan revolusi industri 4.0.
Dengan ilmu, wawasan, dan kompetensi yang dimiliki, dapat ditransformasikan dan diimplementasikan untuk perubahan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian pula dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat akan membantu mendorong kreativitas dan inovasi dalam mempersiapkan generasi yang cerdas, kritis, unggul, dan berprestasi serta melahirkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna sejatinya harus dimulai dari diri sendiri. Sebagai pendidik, kita harus menyiapkan kerangka atau desain pembelajaran yang mencerminkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini dilakukan agar dapat memahami lebih mendalam karakteristik peserta didik dan memberikan pelayanan yang optimal terhadap segala masalah yang dihadapi. Agar peserta didik merasa termotivasi untuk belajar, merasa dicintai, dan ada keinginan untuk mengembangkan dirinya dan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa peserta didik telah memiliki keinginan atau motivasi belajar, rasa percaya diri, dan kemampuan dalam memahami pembelajaran yang diajarkan, mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman lainnya. Namun, semua aspek itu perlu ditingkatkan. Peserta didik harus selalu diberikan dorongan atau motivasi untuk terus maju dan berkembang. Banyak yang telah menemukan kegagalan dan tidak ada keinginan untuk bangkit lagi. Rasa percaya diri yang dimiliki masih harus diiringi dengan suatu tindakan, bukan hanya pada batas cipta saja. Demikian pula, kemampuan peserta didik memahami pembelajaran belum pada taraf penalaran, sehingga perlu kiranya pembelajaran yang dapat melatih nalar, sikap kritis, dan kreatif peserta didik. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar guru yang masih mengajar dengan cara konvensional, tidak menyesuaikan antar materi dan metode, serta strategi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Melalui pembelajaran modul 1.1 ini, banyak manfaat yang saya dapatkan. Di antaranya, saya lebih memahami bahwa dalam pembelajaran, seorang pendidik harus memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Sehingga, dengan perbedaan karakteristik tersebut, guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi atau forsi sebagai persiapan dalam menghadapi perubahan zaman. Modul 1.1 ini juga telah mengubah pola pikir dan perilaku saya dalam pembelajaran. Bahwasanya pembelajaran itu harus menuntun dan menghamba pada anak. Pembelajaran harus menciptakan kondisi merdeka belajar. Sebagai guru, saya harus tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh anak dalam pembelajaran, sehingga penting untuk selalu melakukan komunikasi dan refleksi diri agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah yang dapat saya lakukan adalah merancang suatu pembelajaran yang aktif, kreatif, kritis, efektif, berinovasi, dan menyenangkan, serta sesuai dengan budaya kearifan lokal, baik dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah. Dengan menerapkan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat termotivasi dan berpikir kritis, kreatif, dalam menganalisis suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keberhasilannya tentu harus diiringi dengan usaha dan niat tulus ikhlas mendidik peserta didik ke arah yang lebih maju. Saya Suryaningsih dari SMA Negeri 3 Bone, calon guru penggerak Angkatan 1 tahun 2020, mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.